Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwahiningsi dengan nomor NIM 2030110013. Saya mahasiswa dari jurusan Tadris Kimia semester 3 IAIN Batu Sangkar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktikum yaitu mengenai tentang kromatografi yang diampu oleh dosen Dr. Elvira Mimawarni MSI dan asisten praktikumnya yaitu ada Kak Emilia Febri Martin SPD dan Kak Alia Mitra Duryani. Saat ini bahan makanan banyak sekali menggunakan pewarna, baik itu entah aman dikonsumsi atau tidak, karena bahan pewarna ini berfungsi untuk menarik minat dari pelanggan konsumen. Maka dari itu kita sebagai kimiawan harus bisa atau berhati-hati dalam memilih bahan makanan tersebut. Maka metode yang kita gunakan yaitu dengan metode kromatografi kertas. Gunanya yaitu untuk mengetahui bahan makanan apa sajakah yang layak untuk dimakan dan bahan makanan apa sajakah yang tidak layak untuk dimakan. Maka dari itu kita akan bahas pada bab kali ini. Adapun tujuan pada kromatografi kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa memahami prinsip kerja dari kromatografi kertas. Terus yang kedua yaitu mahasiswa mampu mengetahui pemisahan campuran dengan metode kromatografi kertas. Nah, itu tujuannya. Lalu untuk kromatografi kertas sendiri ialah atau fungsinya adalah untuk memisahkan zat-zat penyusun berdasarkan perbedaan kemampuan melarut dalam pelarut dengan kertas sebagai medianya. Adapun langkah dalam kromatografi kertas ini yaitu yang pertama, kita membuat garis. Membuat garis pada salah satu ujung kertas. Lalu yang kedua, kita teteskan zat yang diuji pada garis atau garis tersebut merupakan sebagai acuan. Nah, terus yang ketiga yaitu celupkan ujung kertas tersebut dengan garis yang dengan dekat garis. Yang kedua yaitu celupkan ujung kertas dekat garis ke dalam pelarut. Nah, lalu kita amati beberapa saat, lalu ukur jarak batas pelarut terhadap garis. Lalu buat perbandingannya. Adapun rumus untuk RF atau rumus dari perbandingannya yaitu jarak tempuh zat dibagi jarak tempuh pelarut. Lalu misalnya suatu uji coba yaitu ada dua warna yang berbeda. Nah, dua warna yang berbeda ini kita campur. Nah, yang ditanyakan yaitu berapakah nilai RF dari masing-masing warna yang berbeda ini. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini menggunakan langkah-langkah, yaitu langkah pertama, kita teteskan campuran tersebut yang berbeda itu pada kertas. Lalu kita celupkan kertas itu pada pelarut, lalu kita amati selama beberapa saat. Nah, setelah itu kan terjadi pemisahan antara zat warna. Nah, pemisahan ini kan berhasil, artinya pemisahan ini nih pemisahan warna ini nih benar-benar terjadi dan berhasil. Nah, kenapa pemisahan tersebut bisa terjadi? Karena warna yang larut dalam pelarut itu yang sama, maka dia akan menjadi mudah larut dan memiliki kecepatan tinggi daripada warna yang sukar larut atau yang susah larut, sehingga dia memiliki kecepatan yang lebih rendah. Nah, dua zat pewarna ini dia terpisah gitu. Nah, jadi dari zat warna yang terpisah tersebut maka kita bisa mencari nilai dari RF yang kita cari gitu. RF dari masing-masing pewarna tersebut. Nah, itu untuk jawaban dari permasalahan tadi. Adapun jenis kromatografi di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada kromatografi kertas, lalu yang kedua yaitu ada kromatografi lapis tipis, lalu yang ketiga yaitu ada kromatografi kolom. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang kromatografi kertas. Kromatografi kertas ini merupakan kromatografi yang paling sederhana dari yang ketiga ini tadi. Kenapa? Karena kromatografi
partisi yang dia ini menggunakan kertas selulosa yang menyebabkan pemisahan campuran solut. Nah, itu ialah partisi antara dua fase yang tidak bercampur. Nah, itu pengertian dari kromatografi kertas. Lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu ada kromatografi lapis tipis. Biasanya untuk kromatografi lapis tipis ini kita singkat dengan KLT. Nah, untuk fungsi dari kromatografi lapis tipis ini, yang pertama yaitu digunakan untuk mengidentifikasi senyawa dan menguji kemurnian dari suatu senyawa. Lalu fungsi yang kedua yaitu digunakan untuk menganalisa atau menganalisis senyawa, karena metode kromatografi lapis tipis ini dia itu metodenya berlangsung lebih cepat dan bahan yang digunakan pun sedikit gitu. Nah, itu keunggulan atau fungsi dari kromatografi lapis tipis. Lalu kromatografi lapis tipis ini dia terbagi menjadi dua fase. Fase yang pertama yaitu ada fase diam. Fase diam ini yaitu kromatografi lapis tipis yang adsorben. Nah, itu fase diam. Untuk yang kedua yaitu ada fase gerak. Fase gerak yaitu cairan tersebut bergerak di atas fase diam. Nah, itulah dua fase dari kromatografi lapis tipis. Lalu kita masuk ke kromatografi yang ketiga, yaitu ada kromatografi kolom. Adapun kromatografi kolom ialah metode isolasi senyawa dari bahan atau sampel sehingga kita dapatkan senyawa murninya. Nah, lalu kromatografi ini juga merupakan teknik pemisahan dan pemurnian campuran, baik dalam cair atau padat untuk senyawa yang diinginkan secara individu. Untuk kromatografi kolom ini, pemisahannya ini kita berdasarkan perbedaan interaksi yang ingin dipisah dengan metode kromatografi kolom. Adapun cara penggunaan pada kromatografi kolom ini terdiri atas 4 langkah. Yang pertama yaitu sampel dilarutkan dalam sedikit pelarut. Nah, setelah itu kita tuangkan lewat atas kolom dan kita biarkan dia mengalir dalam adsorben. Adsorben ini tadi yaitu fase diam. Kita menggunakan adsorben. Lalu langkah yang kedua yaitu fase gerak ditambahkan secara berkelanjutan. Nah, dia ini kan kita diamkan, tapi kita tambahkan sedikit larutan ini secara terus-menerus. Nah, nanti kan dia akan bergerak. Nah, lalu yang ketiga, dengan penambahan terus-menerus tadi, maka setiap komponen ini akan bergerak turun terus. Nah, yang terakhir yaitu setiap zona yang keluar itu, misalnya keluar dari garis yang sudah kita tetapkan, dia akan ditampung. Nah, seperti itulah langkah-langkah pada kromatografi kolom. Sekarang kita lanjut ke alat dan bahan yang kita perlukan pada saat kromatografi kertas ini berlangsung. Yaitu alat yang pertama yaitu kita membutuhkan gelas ukur 50 ml. Lalu ada gelas beker 250 ml. Lalu ada kaca arloji, pipet ukur 10 ml, isolasi, terus ada penggaris, spidol dan plastik wrap, stopwatch, ball pipet, gunting, kertas saring, label, dan lidi. Adapun bahan yang kita gunakan yaitu ada 2 propanol, lalu ada aquades, dan terakhir yaitu ada spidol warna. Langkah kerja pada percobaan kali ini yaitu yang pertama kita potong kertas saring. Kertas saring. Maka yang pertama yaitu kita potong kertas saring.
yaitu 3 kali 8 cm sebanyak 5 buah. Lalu, tandai kertas saring tersebut dengan pensil sebagai tanda jarak antara totolan 1 cm dan dibuat jarak 1,5 cm terhadap dasar elwen ke totolan. Lalu yang ketiga, kita gunting pola tersebut sebanyak 5 buah. Lalu siapkan isolasi. Lalu kita tempel bahan tersebut kepada kertas. Lalu total 2 tinta berbeda warna pada masing-masing kertas dengan jarak 1 cm. Lalu tinta hitam tersebut kita taruh di sebelah kiri, sedangkan tinta biru kita taruh di sebelah kanan. Lalu kita tempelkan ke lidi sebagai penyangga kertas. Lalu siapkan larutan isopropanol, yaitu air berbanding 10:0 dalam 10 ml. Lalu kita masukkan 10 ml isopropanol. Lalu kita siapkan dan kita masukkan kertas yang sudah ditotol dengan tinta tersebut. Lalu kita tutup dengan gelas arloji. Setelah itu kita hidupkan stopwatch ketika elwen berada di garis totolan. Lalu kita mulai proses kromatografinya. Lalu dari proses tersebut terjadilah pemisahan warna pada tinta hitam dan biru. Terjadi pemisahan pigmen warna berdasarkan kepolaran terhadap kluen. Lalu kita hentikan stopwatch ketika elwen berada di garis batas atas. Keluarkan kertas saring dari bejana dan keringkan. Lalu tandai dengan pensil sebagai jarak. Lalu kita hitung RF-nya. RF dari pemisahan warna tersebut terhadap perbandingan elwen. Lalu kita hitung RF pada pemisahan warna terhadap perbandingan elwen tersebut. Alat yang digunakan, gelas ukur 50 ml, gelas beker 250 ml, kaca arloji, pipet ukur 10 ml, bol pipet, isolasi, gunting, penggaris, spidol dan pensil, kertas saring, label, plastik kuat, stopwatch, lidi, 2 propanol, aqua gas, spidol berbagai warna, prosedur kerja. Potong kertas saring berukuran 3 cm kali 8 cm sebanyak 5 buah. Tandai kertas dengan pensil sebagai tanda jarak antar totolan 1 cm dan dibuat jarak 1,5 cm terhadap dasar elwen ke totolan. Digunting pola pada kertas saring. Dibuat sebanyak 5 buah. Siapkan isolasi. Potong sedikit isolasi. Ditempelkan pada kertas. Totolkan 2 tinta berbeda warna pada masing-masing kertas dengan jarak 1 cm. Tinta hitam kiri dan tinta biru kanan. Tempelkan lidi ke kertas. Digunakan untuk menyangga agar kertas tegak lurus terhadap elwen. Siapkan larutan isopropanol berbanding air 10:0. Dimasukkan 10 ml isopropanol sebagai elwen. Disiapkan kertas yang sudah ditotol dengan tinta. Dimasukkan kertas yang sudah ditotol dengan tinta. Pastikan berada pada bagian bawah elwen. Ditutup dengan gelas arloji.
Dihidupkan stopwatch ketika elemen berada pada garis totalan, dimulai proses kromatografi. Mulai terjadi pemisahan warna pada tinta hitam dan biru. Hentikan stopwatch ketika elemen berada pada garis batas atas, catat waktu yang ditempuh. Keluarkan kertas saring dari bejanya dan keringkan. Tandai dengan pensil jarak akhir elemen serta ukuran jaraknya sebagai DW dan tandai bercak pemisahan pada pemisahan kertas serta ukuran jarak sebagai DP. Dihitung RF pada pemisahan warna terhadap perbandingan elemen tersebut. Data pengamatan. Pada data pengamatan ini, kita peroleh hasil data dari kromatografi kertas dengan penggunaan LUN, isopropanol, dan H2O, di mana perbandingannya 10:0 dalam 10 mili. Di mana untuk warna totalan hitam diperoleh 3 jenis pemisahan warna, warna coklat, biru muda, dan ungu. Kemudian untuk totalan warna biru diperoleh ada 2 pemisahan, warna biru muda dan ungu. Kemudian untuk jarak noda yang dihasilkan berbeda-beda dari tiap pemisahannya. Kemudian untuk jarak LUN sama semua untuk hitam dan biru 5 cm. Kemudian untuk waktu retensi yang diperoleh itu kita bisa mengetahui dengan cara membagikan antara DW atau jarak noda dibagi dengan jarak LUN. Nanti kita peroleh hasil dari RF-nya tersebut. Kemudian untuk waktu pemisahannya kita bisa lihat dari percobaan yang sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah gambar pemisahan warna menggunakan LUN, isopropanol, dan H2O perbandingan 10:0. Untuk sebelah kiri tinta warna hitam dan sebelah kanan adalah tinta warna biru. Tadi kita sudah membahas RF. Untuk mencari RF diperoleh dari pembagian dari DW dibagi DP, di mana DW adalah jarak noda tinta. Kemudian untuk DP adalah jarak LUN atau pelarut. Untuk perbandingan yang lain dilakukan perlaku yang sama dengan cara yang sebelumnya. Jadi nanti kita lihat perbandingan dari masing-masing LUN tersebut terhadap proses pemisahannya. Yang mana sih yang paling cepat atau yang paling lambat? Nanti kita bisa cari alasannya, sebabnya apa, kita bahas pada saat praktikum besok. Nanti kalian bisa cari perhitungan atau hasil masing-masing dari RF pada setiap perlakuan. Kemudian nanti bisa kalian bandingkan tuh pengaruh konsentrasi terhadap waktu dan hasil kromatografinya. Oke, cukup sekian. Kita ketemu
jelaskan pada kesempatan praktikum kali ini. Banyak salah dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.